Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa. Kali ini kita akan membahas materi hukum dan hukum Kirchhoff. Baik, materi ini masih berhubungan dengan KD 32 dan KD 42, yaitu menerapkan komponen pasif pada rangkaian listrik dan elektronika, sedangkan KD 42 adalah menggunakan komponen pasif pada rangkaian listrik dan elektronika sesuai spesifikasinya. Baik, sedangkan IPK-nya Anda bisa lihat di tayangan 321, 322, 421, dan seterusnya. Baik, kita mulai dari hukum Ohm. Hukum Ohm bunyinya adalah kuat arus listrik pada suatu beban listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, kalau diuraikan dengan rumus, I sama dengan V per R. Selanjutnya kita lihat tayangan berikut ini. Bila sebuah sumber tegangan V dihubungkan dengan sebuah hambatan R, maka akan mengalir sebuah arus I. Besarnya I sama dengan V per R. Sebagai contoh, misalkan rangkaian seperti ini ya, sebuah sumber tegangan V sebesar 10 volt dihubungkan dengan R sebesar 500 ohm, maka akan mengalirlah I sebesar sama dengan 20 mA. Dari mana? Kita coba penyelesaiannya. Diketahui V sama dengan 10 volt, R sama dengan 500 ohm, maka I sama dengan 10 volt dibagi 500 ohm atau 10.000 mV dibagi 500 ohm, hasilnya adalah 20 mA. Selanjutnya kita akan membahas R seri dihubungkan dengan sumber tegangan. Kita lihat di tayangan ya, sumber arus V dihubungkan dengan 2 R seri, di mana ini adalah R1, di sini adalah R2. Nah, dalam sebuah rangkaian seri ini mempunyai ciri khas bahwa arus di mana-mana sama. Arus diukur di sini sama saja diukur di sini, sama saja diukur di sini. Besarnya sama, yaitu I. Nah, besarnya I adalah V dibagi R1 plus R2. Ingat kemarin R seri ya, R seri itu R1 plus R2, kemudian arusnya adalah tegangannya dibagi R-nya. Nah, yang berbeda di sini adalah tegangannya. Jadi tegangan VR1, jadi kalau diukur di sini, di R1 di sini, dan VR2 ini berbeda. VR1 sama dengan I dikalikan R1, sedangkan VR2 sama dengan I dikalikan R2. Nah, VR1 ditambah VR2 sama dengan V. Jadi VR1 ditambah VR1 ditambah VR2
ini akan sama dengan V sumbernya. Inilah yang kemudian rangkaian R seri ini disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Nah, tugas Anda adalah menghitung berapa I, berapa VR1 dan berapa VR2 dari rangkaian ini ya. Saya kira rumus tadi sudah cukup ya, cukup mudah untuk menyelesaikan soal ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas hukum Kirchhoff 1 yang disampaikan oleh Gustav Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, kalau dinotasikan dalam rumus, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalau digambarkan ya, jadi tayangan ini I ini masuk sama dengan I1 keluar ya, ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Jadi jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Baik, kita lihat tayangan berikut ini ya. Jadi hukum Kirchhoff 1 tadi kita uraikan dalam penjelasan di sini. Jadi di sini ada R1 dihubungkan seri dengan R paralel. Dihubungkan seri dengan R paralel. Ini tolong dicermati. Nah, besarnya arus yang masuk dalam sebuah percabangan di sini sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Ini percabangan ini. Protelon ya, pertigaan ini. Nah, untuk mencari arus masing-masing ya, I masuk percabangan, I keluar percabangan, ini caranya sebagai berikut. Pertama-tama kita mencari dulu R pengganti ya, atau RP atau R2 paralel dengan R3. Nah, setelah R paralel ini sudah ditemukan, maka di sini bisa saya ganti ya. Ini misalkan ini saya atau Anda bayangkan di sini ada ini 2R ini hilang, kemudian di sini ada R1 namanya RP. Sehingga ini kembali ke cara menyelesaikan sebelumnya. Sehingga di sini seolah-olah di sini ada hanya 2R, R1 dan RP tadi. Nah, kalau R1 dan RP seri, maka seperti tayangan sebelumnya, I sama dengan V dibagi R1 plus RP. Nah, ini I masuk percabangan ya. I masuk percabangan. Setelah I ketemu bisa dihitung, maka kemudian bisa dihitung VRP. Nah, kalau seperti apa namanya tadi, dua resistor tadi ada VR1 ada VR2.
Nah, kalau di sini kita jelaskan adalah VRP, bukan VR1, VR2 lagi, tetapi di sini adalah VRP. Nah, besarnya tegangan RP atau VRP di sini adalah I dikalikan RP. VRP sama dengan I dikalikan RP. Nah, IR2 atau arus yang mengalir pada R2 ini sama dengan tegangan yang ada pada ujung-ujung ini ya, dibagi R2, atau tegangan yang ada pada ujung-ujung R2 dibagi R2. Di ujung-ujung R2 itu adalah VRP. Sedangkan IR3 sama dengan ujung-ujung R3 ya. Ujung-ujung R3 itu sama dengan yang di ujung R2 karena ini paralel. Maka IR3 sama dengan VRP dibagi R3. Tuh, ya. Baik, sebagai tugas Anda hitung di sini. Ya, sebagai tugas Anda hitung berapa besarnya RP, berapa besarnya I, berapa besarnya VRP, berapa besarnya IR2, berapa besarnya IR3. Nah, untuk mencocokkan ini bisa juga saya tayangkan seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini, kita perlihatkan arusnya. Nah, pada rangkaian ini arus di sini bisa kita lihat di sini. Kemudian VRP berapa VRP? VRP juga bisa dilihat. Nah, Anda hitung ya, apakah besarannya ini nanti terutama I, VRP, IR2, IR3 nanti apakah besarnya akan sama dengan ini? Ini adalah I, kemudian ini adalah ini salah, ini mestinya tegangan, ini bukan arus. Yang saya maksud di sini adalah tegangannya. Oke, nah di sini VRP-nya, di sini adalah VRP-nya, sedangkan di sini adalah IR3. Silahkan dihitung apakah dengan tegangan sumber sekian ini Anda bisa menghitung sesuai yang ada pada rangkaian ini. Baik, saya kira itu penjelasan saya dari hukum dan hukum Kirchhoff. Semoga bermanfaat ya. Bila video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe agar setiap saya update Anda mendapat notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.